Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan kami di sini akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi dan belajar kami mengenai akad Qardul Hasan di perbankan syariah oleh saya sendiri, Ismi Harunisa dengan NPM 2204040013, dan izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Nanti ada Mas Soleh Nuryadi dengan NPM 06, kemudian ada Dia Permatasari dengan NPM 0010, ada Putri Pangestusiwi dengan NPM 0011, dan juga ada Vega Natasha dengan NPM 24. Nah, sebelum masuk ke akad Qardul Hasan, di sini saya akan membacakan sebuah pendahuluan terlebih dahulu. Nah, penduduk Indonesia sebagian besar itu beragama Islam. Nah, tentunya di dalam melakukan kegiatan sehari-hari sudah seharusnya menggunakan syariah Islam sesuai sebagaimana landasan dalam rangka untuk memenuhi kesejahteraan bersama, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, Islam sendiri itu memerintahkan seseorang Muslim untuk bekerja sekuat tenaga dalam mencari rezeki yang halal dan berkah tentunya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan seseorang maupun keluarganya, seseorang itu dapat meminjam kepada orang lain. Nah, jika kebutuhan itu untuk modal usaha, seseorang dapat meminjam kepada lembaga formal ataupun lembaga non-formal. Nah, dengan cara inilah akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya, dukungan regulasi bagi tumbuh kembangnya usaha rakyat yang berbasis syariah, gitu ya. Nah, di Indonesia ini banyak sekali bank-bank syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, pada kenyataannya belum mampu menyentuh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Nah, kenapa demikian? Masyarakat kalangan menengah ke bawah itu pada umumnya nyaris tidak tersentuh dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal. Nah, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi itu menjadi terhambat. Nah, faktanya, mayoritas masyarakat kalangan menengah ke bawah itu banyak terjebak meminjam kepada rentenir. Nah, padahal ada banyak bank-bank yang tentunya bank syariah yang bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, di sini salah satu produk dari lembaga keuangan syariah itu ada Qardul Hasan. Mungkin teman-teman di sini sudah sedikit mengetahui apa itu produk dari Qard Al Hasan. Nah, di sini saya coba mengutarakan pengertian Qardul Hasan dulu menurut beberapa sumber ya. Dari jurnal Ascaria 2011 yang kami temukan, Qard itu merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, dan biasanya itu untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Nah, kemudian ada juga dari jurnal Ismail tahun 2017, di mana dia menjelaskan bahwa Qard itu adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Nah, jadi dalam literatur fikih klasik itu Qard dikategorikan sebagai akad ta'awun atau akad saling membantu dan bukan transaksi dari komersial. Itu menurut dari sumber jurnalnya Antonio 2001. Nah, sebenarnya mari kita pelajari sebenarnya Qard Al Hasan itu apa? Nah, Qard Al Hasan itu berasal dari bahasa Arab yaitu ihsan, yang artinya kebaikan kepada orang lain. Nah, Qardul Hasan adalah akad peminjaman kebajikan di perbankan syariah yang diberikan tanpa bunga dan tanpa imbalan tambahan apapun. Nah, peminjaman hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman dan jika ada biaya, itu hanya sebatas administrasi real yang dikeluarkan oleh bank. Nah, selanjutnya itu ada dasar hukum dari akad Qard itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Saya coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Nah,
Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Nah, dan maksud dari penggalan Al-Baqarah 282 ini mengisyaratkan bahwa pinjaman atau qardul hasal itu yang baik dicatat dengan baik. Jadi kalau ada peminjaman itu harus dicatat. Kemudian ada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Penggalannya itu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Jadi hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maksudnya gimana ya? Dalam akad qardul hasan itu syarat-syarat yang ditentukan nanti untuk administrasinya bank itu harus ditentui sesuai dengan syariah-syariah Islam, dan tentunya untuk peminjaman itu juga tidak memberikan pinjaman yang sembarangan. Itu nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kemudian yang ketiga itu ada Quran Al-Baqarah ayat 280. Wa in ka wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkanlah sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, maksudnya di sini adalah jika dalam akad qard itu harus saling, karena tadi ta'awun saling tolong menolong, dan apabila nanti kok ketika pembayaran atau jatuh tempo kok yang meminjam itu belum mampu untuk membayarnya, maka berikanlah keringanan kepada si peminjam. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dia. Kemudian selanjutnya itu ada karakteristik dari qardul hasan tersebut. Nah, karakteristiknya itu ada 6. Yang pertama itu ada tanpa bunga atau keuntungan. Nah, qardul hasan itu kan adalah pinjaman yang diberikan tanpa bunga, riba, atau keuntungan tambahan. Peminjaman itu hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman tanpa ada syarat imbalan apapun dari awal. Nah, jika peminjam itu ingin memberikan tambahan secara sukarela sebagai bentuk terima kasih, hal itu tuh diperbolehkan, tetapi tidak boleh diperjanjikan di awal atau di muka. Kemudian yang kedua itu tidak perlu agunan. Nah, dalam qardul hasan itu tuh tidak diperlukan jaminan berupa aset seperti rumah atau kendaraan. Nah, ini itu tuh memudahkan akses pembiayaan terutama bagi mereka yang belum memiliki aset untuk dijaminkan. Nah, qardul hasan itu kan berlandaskan kepercayaan dan niat tulus menolong, sehingga umumnya tidak mengenal jaminan. Kemudian yang ketiga itu ada transparansi dan kesepakatan. Qardul hasan itu segala hal, skema pembiayaan, perjanjian, hak, dan kewajiban masing-masing pihak itu dijelaskan secara terbuka dan disepakati bersama sebelum akad dilakukan. Nah, hal ini itu dilakukan untuk menghindari adanya penipuan atau keraguan. Kemudian yang keempat itu ada pemberdayaan ekonomi. Nah, selain sekedar sebagai modal, itu biasanya tuh ada elemen pendampingan, pelatihan, atau akses pasar sehingga penerima manfaat itu bisa berkembang dan mandiri secara ekonomi. Kemudian yang kelima, biaya administrasi minimal. Nah, dalam qardul hasan itu biaya administrasi atau operasionalnya itu dibebankan relatif kecil atau wajar. Nah, hal ini itu bertujuan untuk menjaga keberlanjutan produk serta meringankan beban bagi peminjaman qardul hasan. Untuk yang keenam itu sesuai fatwa DSN MUI dan fikih muamalah. Nah, produk qardul hasan itu disusun berdasarkan panduan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI serta prinsip-prinsip fikih muamalah. Nah, dengan demikian produk qardul hasan itu telah melalui proses kajian syariah dan dianggap halal. Nah, dengan karakteristik tersebut telah menunjukkan bahwa produk qardul hasan itu tuh dirancang untuk memenuhi kaidah keuangan syariah yang adil, transparan, tidak memberatkan, dan berkontribusi ekonomi.
Next. Baik, untuk yang selanjutnya ada mekanisme dari Qardul Hasil dan Syariah. Pengajuan pembiayaan ini itu bermula pada saat ada seorang nasabah yang mempunyai keinginan untuk mengajukan sebuah pembiayaan di syariah. Selanjutnya nasabah tersebut mendatangi sebuah kantor perbankan syariah, yang mana setelah nasabah tersebut berada di kantor, akan ada anggota di perbankan syariah yang mengarahkan nasabah tersebut supaya menuju ke bagian layanan anggota untuk mendapatkan informasi. Nah, setelah nasabah tersebut mendapatkan informasi, akan ada layanan yang menjelaskan secara rinci terkait persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan pembiayaan. Setelah itu, setelah nasabah menyetujui apa saja syarat-syarat yang selanjutnya, nasabah diminta untuk melengkapi beberapa persyaratan yang meliputi ada TV atau untuk keluarga dan juga formulir pengajuan. Nah, setelah beberapa proses tadi lengkap, selanjutnya akan ada penginputan data ke dalam sebuah sistem. Nah, setelah data tersebut diinput tadi, kemudian akan diperiksa kelengkapannya oleh pembina pembiayaan, yang mana selanjutnya berkas itu akan diajukan kepada komite pembiayaan untuk ditinjau lebih lanjut. Lalu pembina pembiayaan tadi akan melakukan survei lapangan untuk melakukan verifikasi informasi dan juga kondisi calon nasabah. Setelah hasil survei dan juga data yang ada itu dianalisis untuk menilai kelayakan anggota, apakah anggota itu layak untuk mendapatkan pembiayaan. Lalu tahap selanjutnya itu ada tahap persetujuan dan juga pencairan mana akan dilakukan oleh kepala cabang dari bank syariah dan juga oleh teller. Nah, selanjutnya akan ada rapat untuk membahas hasil dari sistem pembiayaan tersebut, yang mana dalam rapat itu akan diputuskan apakah hasil analisis itu disetujui atau ditolak. Jika ditolak, berkas itu nantinya akan dikembalikan kepada nasabah dan proses itu dianggap selesai. Namun jika berkas itu disetujui, maka prosesnya akan lanjut ke pembuatan kontrak pembiayaan dalam ini. Teller itu akan
melakukan administrasi pembiayaan. Lalu dana pembiayaan itu dicarikan kepada atau nasabah. Lalu selanjutnya nasabah itu akan menerima sejumlah uang atau modal dari pembiayaan yang disetujui. Nah, setelah ini proses pencair pembiayaan akan dianggap selesai. Nah, Baik, untuk yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai apa saja kira-kira perbedaan antara akad Qardul Hasan yang ada di perbankan syariah dengan akad pinjaman konvensional. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh Mbak Dea mengenai karakteristik kalau di akad Qardul Hasan ini tidak mengenal yang namanya bunga seperti yang diterapkan pada pinjaman konvensional. Nah, untuk tujuannya sendiri, kalau Qardul Hasan itu adalah sosial, yaitu tolong-menolong, bukan untuk semata-mata mencari keuntungan, berbanding terbalik dengan pinjaman konvensional yang profit bagi pemberi pinjaman atau bank. Jadi, mereka itu lebih memfokuskan untuk mencari keuntungan untuk lembaganya mereka sendiri. Kemudian, yang selanjutnya itu perbedaan dari sumber dana. Kalau akad Qardul Hasan itu dari dana sosial, biasanya seperti zakat, kemudian infak, sedekah, hibah, dan lain-lain. Nah, kalau pinjaman konvensional sendiri, itu biasanya mereka menghimpun dana itu dari simpanan masyarakat. Kemudian untuk kejelasan akad yang ada pada perbankan syariah, itu akadnya transparan, kemudian cenderung menghindari atau memastikan tidak ada gharar di dalamnya. Nah, kalau di perbankan konvensional itu biasanya rawan sekali akan ada unsur riba dan juga ghararnya. Nah, kalau di akad Qardul Hasan perbankan syariah itu tidak ada yang namanya denda tambahan kecuali biaya real administrasi. Sedangkan kalau di pinjaman konvensional itu mereka biasanya menerapkan denda ketika ada keterlambatan pembayaran dan itu biasanya nominalnya juga tinggi. Kemudian untuk biaya administrasi itu di akad Qardul Hasan sendiri itu meminimalisir atau bisa juga malah dihilangkan gitu. Nah, kalau di pinjaman konvensional sendiri itu diterapkan biaya administrasi dan juga provisi. Kemudian untuk kewajiban peminjam itu di perbankan syariah biasanya hanya mengembalikan pokok dari pinjaman. Tapi kalau di perbankan konvensional atau pinjaman konvensional itu biasanya mengembalikan pokok dan ada bunganya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan lagi mengenai contohnya oleh Mbak Vega Natasha. Selanjutnya, contoh dari praktik Qardul Hasan. Nah, di sini ada seorang yang membutuhkan dana untuk biaya pendidikan anaknya dan mengajukan Qardul Hasan ke PMT. Setelah disetujui, ia mendapatkan pinjaman sebesar 5 juta dengan jangka waktu 20 bulan. Selama masa pinjaman, ia hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa bunga atau biaya tambahan. Nah, tanpa bunga atau biaya tambahan di sini itu maksudnya itu adalah akad Qardul Hasan. Di sini itu tidak penerima pinjaman hanya berkewajiban mengembalikan dari pokok pinjaman, yaitu tadi sebesar 5 juta tanpa adanya bunga, margin, atau biaya tambahan apapun.
Hal ini yang membedakan tadi pinjaman konvensional yang biasanya menggunakan bunga sebagai keuntungan bagi pemberi pinjaman. Hal ini itu untuk membantu mereka yang membutuhkan dana tadi yang dicontohkan itu dalam bidang pendidikan. Nah, selama pinjaman itu tuh jangka waktu pengembalian pokoknya itu dalam jangka 20 bulan. Nah, peminjam itu dapat mengembalikan dana secara bertahap sekaligus di akhir periode. Tidak ada penalti atau denda yang jika pengembalian itu dilakukan sesuai perjanjian. Nah, sudah. Baik, teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.